Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga jumlah dan nilainya. Nikmat sehat, nikmat aman, yang oleh karena itu sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah saum dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kajian singkat ini saya ingin menegaskan kembali pentingnya kita kembangkan sikap husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Dengan berbaik sangka inilah insya Allah kita bisa hidup berdampingan dengan baik dengan siapapun. Sebaliknya, kalau kita berburuk sangka, maka semua orang di hadapan kita itu bisa salah. Sikap yang tengah-tengah, kita memandang orang itu secara objektif, bahwa manusia itu bukan malaikat yang tidak punya kekurangan dan tidak punya kesalahan. Tetapi sebaliknya, manusia bukan setan yang hanya punya kekurangan, kelemahan, dan keburukan-keburukan. Kita pandang manusia sebagai manusia. Manusia itu memang mahalul khotok wan nisyan. Manusia satu sisi punya kelebihan, ya, tetapi di sisi yang lain ada kekurangan. Inilah sifat manusia. Ya, berbeda dengan sifat para nabi, para rasul yang memang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah punya salah dan dosa. Semua manusia ya pasti punya kelebihan dan punya kelemahan. Oleh karena itu kita memandang manusia secara objektif. Kita diperintahkan untuk husnudzon, positive thinking kepada semua orang, apapun agamanya, apapun budaya, dari mana asalnya, ya, status sosial, ekonomi, dan seterusnya. Positive thinking, husnudzon. Ya, kalau kita suudzon, berburuk sangka, maka semua orang bisa salah. Inilah yang pernah dipraktekkan oleh Luqmanul Hakim, ya, dengan anaknya. Luqman ini membuat satu eksperimen bagaimana sikap masyarakat. Ya, Luqman ini kemudian ingin menjual keledainya ke pasar dengan anaknya yang masih mumayyiz, masih berumur sekitar 10-11 tahun. Pertama-tama keledainya ini oleh Luqman dan anaknya dituntun. Ya, baru beberapa langkah berjalan itu sudah ada orang komentar, kan keledainya bisa dinaiki, kenapa jalan kaki. Nah, kemudian dari komentar itulah kemudian Luqman yang naik, anaknya yang nuntun. Ya, nah, kemudian beberapa langkah ada orang lagi berkomentar, orang tua kok enggak punya etika ya, anaknya yang kecil disuruh nuntun jalan kaki keledai, bapaknya yang sudah tua malah naik keledainya, salah lagi. Kemudian sekarang gantian, nah kamu yang naik di kuda, di keledai ini. Gantian anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun keledai. Ya, baru beberapa langkah ada komentar lagi, anak kok tidak sopan, bapaknya disuruh jalan, anaknya yang enak-enak naik keledai. Oh, salah lagi. Kemudian Luqman Hakim dan anaknya ini berdua naik keledai bareng. Ya, keledai yang tidak begitu besar, ya, jaran tapi agak kecil itu dinaiki berdua, bapaknya sama anaknya. Baru beberapa langkah
Sudah ada komentar lagi, orang kok tidak punya peri kehewanan, kalau dia kecil kok dinaiki berdua, salah lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang kalau kita suudon, pastilah ya yang kelihatan adalah salahnya. Sehingga oleh karena itu ya, jadi kita jauhkan ya pikiran-pikiran yang subjektif. Kita kadang-kadang kalau mencintai seseorang itu cinta buta. Jadi artinya kalau kita sudah cinta kepada seseorang, kita tidak melihat kelemahan dan keburukan-keburukannya. Nah sebaliknya, kalau kita itu sudah benci seseorang, mata kita buta untuk melihat kelebihan-kelebihannya. Nah oleh karena itu, marilah kita melihat orang secara objektif, kita akui kelebihan-kelebihannya, tetapi juga kita maklumi kekurangannya, sehingga kita bisa bergaul dengan siapa saja dan di mana saja. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.